Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Rigo Slegan sebagai mahasiswa administrasi perpajakan program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi lampiran khusus pada kredit pajak luar negeri, lalu penghitungan kompensasi kerugian fiskal, dan juga mengisi SPT Induk di ISPT PPh Badan. Jadi kita mulai aja, kita buka ISPT PPh Badan dan jangan lupa untuk mengkonekkan database kalian dan juga membuka SPT kalian. Di sini saya sudah mengkonekkan database-nya dan membuka SPT-nya. Buka SPT PPh, masuk ke lampiran dan formulir 1771 lampiran 4. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kita buka. Nah, di sini terdapat dua halaman pada lampiran 4. Oke, yang pertama kita isi pada bagian A ini penghasilan yang dikenakan PPh final. Di PT MNF Pesona Indonesia ini hanya terdapat satu penghasilan final, yaitu berupa bunga deposito. Dasar kewenangan pajaknya adalah 120 juta. Kita masukkan 120 juta. Oke, untuk tarifnya kita masukkan secara manual, yaitu tarifnya sebesar 20%. Oke, kalau udah kita enter dan otomatis terisi PPh terutangnya. Lalu apabila terdapat penghasilan final lainnya bisa diisi juga seperti tadi. Lalu kita masuk ke halaman 2. Dan di halaman 2 ini bagian B ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Contohnya ada beberapa seperti bantuan atau sumbangan, hibah, dividen, iuran, dan penghasilan tertentu yang diterima, dana pensiun, dan lain-lain. Nah, karena di kasus saya PT MNF Pesona Indonesia ini tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka kita tidak perlu mengisi ini. Oke, kalau begitu kita langsung simpan aja. Oke. Data berhasil disimpan. Oke, kita dan kita close saja. Lalu kita pilih menu SPT PPh, masuk ke lampiran khusus dan pilih kredit pajak luar negeri. Nah, di lampiran khusus ini kredit pajak luar negeri diisi apabila perusahaan memiliki kredit pajak yang telah dipotong dari luar negeri. Maka kita harus memasukkan kredit pajak yang telah dipotong di luar negeri atas penghasilannya. Oke, jadi kita buat baru aja di sini. Nah, di sini contohnya ada di soal. Nah, ini ya, penghasilan dividen sebesar 650 juta. Yang telah dipotong di Thailand sebesar 20%. Oke, jadi pertama-tama kita input dulu nama pemotongnya, namun tidak bisa langsung isi di sini, kita harus pilih dulu, klik titik 3 ini. Lalu klik baru dan masukkan, sebentar, kita minimize dulu. Oke, kita klik baru. Oke, di sini nama pemotongnya adalah XBC
Intel Corp. Kita copy, paste alamat pemotongnya, kita copy lalu kita paste. Oke, kalau sudah kita simpan, ini pilih tidak, lalu kita pilih datanya. Oh ya, oke. Lalu kita pilih nama potong dan kita klik. Nah, di sini untuk jenis penghasilannya adalah dividen ya. Di sini apabila pendapat yang lain bisa diisi juga, tapi di sini adalah penghasilan dividen, jadi kita pilih dividen. Dan di sini untuk mata uangnya adalah baht dari Thailand ya. Oke, kita cari. Nih, baht Thailand. Lalu jumlah neto falasnya adalah 1.470.21 baht. Kita copy. Oke, untuk tanggalnya kita pilih tanggal 2018 saja ya. Oke. Lalu untuk kursnya adalah 441. Kita copy. Oke, lalu nah di sini jumlahnya itu udah otomatis terisi ya. Lalu untuk pajak terutangnya adalah ini sudah dipotong 20% dari totalnya. Sudah saya hitung, itu adalah 294.144,2. Oke, setelah itu pajak terutang rupiahnya sudah otomatis terinput, dan di sini ada kredit pajak diperhitungkan dalam bentuk rupiah. Di sini tuh maksudnya adalah, kita lihat dulu di penghitungan pasal 24. Jadi kredit pajak ini bisa mengacu pada Undang-Undang PPH pasal 24. Ini ya, dimana yang digunakan itu adalah nilai yang paling terendah. Di sini yang menurut Rumus PPH pasal 24 adalah hasilnya 162, sedangkan yang telah dipotong adalah 129. Nah, karena yang lebih kecil yang ini yang telah dipotong di Thailand, maka kita gunakan yang 129 ini. Sepertinya saya salah menginput sebentar. Oh, bahtnya itu 441. Oke, sebentar saya ganti dulu. Oke, setelah itu tadi kita gunakan yang 129 ini ya. Jadi kita masukkan aja 129 999 971. Nah, di sini terdapat konfirmasi bahwa pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil dari pajak terutang.
Oke, jadi kita kecilkan aja angka belakangnya, dibulatkan menjadi 0. Oke, kalau udah kita simpan. Apakah data berhasil disimpan? Rekam baru, tidak. Oke. Nah, selanjutnya kita close dulu. Kita masuk ke lampiran khusus penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Jadi kita masuk ke SPT PPH, lampiran khusus dan kompensasi kerugian fiskal. Oke. Nah, di sini apabila perusahaan memiliki kompensasi kerugian fiskal bisa dimasukkan ke dalam sini dengan cara mengubah RL. Kita klik. Di sini terdapat notifikasi bahwa penghasilan atau kerugian neto fiskal 5 tahun sebelumnya masih kosong. Anda harus mengisi data atau penghasilan kerugian neto fiskal terlebih dahulu. Oke, nah di sini bisa kita lihat di sini untuk laba fiskalnya. Kita lihat untuk tahun bentar. Untuk tahun 2013 dia rugi SPT tahunan. Jadi kita masukkan 2.450.000. Nah, di sini kan dia itu rugi, jadi harus ditambahkan minus di bagian depannya. Oke, lalu pada tahun 2014 dia mengalami laba SPT sebanyak 2.510.000. Oke, lalu untuk tahun 2015 dia rugi sebesar minus 1.200.000. Nah, ini dia itu rugi SKPLB ya, jadi kita checklist bagian SKP. Oke, lalu untuk tahun 2016 rugi SPT minus 2.325.000.000. Lalu untuk tahun 2017 laba sebanyak 1.420.000.000 laba SKP. Oke. Nah, namun apabila perusahaannya memiliki rugi fiskal untuk tahun-tahun sebelumnya, misalkan untuk tahun 2008 misalnya, di sini bisa dilihat, bisa diubah untuk ubah data awal. Nah, di sini ada bisa mengisi kerugian dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Namun di sini karena hanya dari 2013 sampai 2017, maka tidak usah kita isi yang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Oke, jika sudah kita klik simpan saja. Dan data berhasil disimpan. Kita close. Sudah berhasil terinput untuk perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Oke,
Selanjutnya kita close dulu. Kita simpan sini. Oke, lalu kita close. Kita masuk ke SPT induk. Kita klik. SPT induk ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada pembukuan, ada bagian A sampai C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, dan bagian H. Pertama kita buka dulu untuk pembukuannya. Oke. Untuk pembukuan ini ditanya apa diisi pembukuan atau laporan keuangannya. Di sini ada pilihan diaudit ataupun tidak diaudit. Kita lihat dari soal ini apakah perusahaan ini diaudit atau tidak. Nah, untuk laporan keuangannya di sini tidak diaudit ya, maka kita pilih yang tidak diaudit. Namun apabila perusahaannya diaudit, kita bisa checklist pada bagian audit, terus masukkan opininya, lalu diisi nama kantor akuntan publik sama dengan NPWP akuntan publik. Bila tidak, kita checklist tidak. Dan di sini kita mengisi nama kantor konsultan pajak. Di sini nama kantor konsultan pajaknya KPP Puji. Oke, kita copy untuk NPWP-nya. Oke, lalu untuk nama konsultannya adalah Johan Utomo. Untuk NPWP-nya kita masukkan. Oke. Lalu kita masuk ke bagian A sampai C. Pada bagian ini bisa dilihat pada bagian A itu penghasilan kena pajak, dimana penghasilan neto fiskal itu sudah otomatis terisi karena kita sudah mengisi formulir 17.1 lampiran 1 nomor 8 di kolom 3. Lalu kompensasi kerugian fiskal sini kosong. Untuk yang ketiga itu penghasilan kena pajaknya sudah otomatis terisi. Dan pada bagian B ini nomor 4 adalah PPh terutang. Pilih salah satu sesuai dengan kriteria wajib pajak. Untuk lebih jelasnya lihat buku petunjuk pengisian SPT. Nah, di sini ada 3 fasilitas yang bisa digunakan oleh WP Badan, dimana itu yang pertama itu adalah tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B itu adalah tarif pajak PPh Badan normal, yaitu sebesar 25%. Lalu yang kedua itu adalah tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B itu khusus untuk wajib pajak dalam negeri dalam bentuk PT, yang paling sedikit itu 40% yang harus disetor atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Maka tarifnya akan 5% lebih kecil dari tarif normal, yaitu 25%. Jadi tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B ini akan lebih rendah 5%, yaitu menjadi 20% dari 25%. Lalu yang terakhir itu pada bagian C itu tarif PPh pasal 31E ayat 1.
Ini itu khusus untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 50 miliar dalam 1 tahun buku. Bedanya dari ketiga ini adalah tarifnya itu memiliki rentan mulai dari 44,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Batasnya dapat mendapatkan pengurangan sebesar 50% dari tarif normal. Berarti apabila tarif normalnya adalah 25%, maka mendapat pengurangan sebanyak 50% menjadi 12,5% dari 25% itu sendiri. Oke, di sini kita lihat di sini kan penghasilan bruto dia itu masih 46 miliar sekian. Berarti dengan demikian peredaran brutonya itu masih di bawah 50 miliar. Nah, jadi PT MNF Pesona Indonesia ini bisa memanfaatkan fasilitas dari pasal 31E ini. Oke, di sini sudah otomatis terisi sebanyak 1.856.343. Namun di sini saya ingin menjelaskan tentang kekurangan dari aplikasi SPT PPh Badan ini. Karena aplikasi ini terakhir diupdate itu pada tahun 2011, maka terdapat beberapa kekurangan di dalamnya, seperti update dari peraturan di sini juga belum masuk. Pada perhitungan pasal 31E ini masih mengacu pada peraturan yang lama, karena masih waktu itu dibuat pada tahun 2011 update-nya. Lalu terdapat peraturan baru yang sudah berlaku mulai tahun 2015, yaitu adalah peraturan SE nomor 2 PJ tahun 2015. Jadi menurut peraturan lama itu dilihat dari bruto usahanya, peredaran bruto usahanya itu, sedangkan kalau menurut PJ maksud saya SE02 PJ 2015 adalah peredaran bruto itu termasuk ke dalam penghasilan, seperti penghasilan di luar usaha itu juga termasuk sebagai penghasilannya. Jadi dijumlahkan dan mendapatkan total penghasilan. Itu adalah peraturan dari SE02 tahun 2015. Sedangkan apabila pada peraturan lama hanya mengacu pada peredaran bruto saja tanpa menambahkan penghasilan dari luar usaha. Jadi kita bisa menghitung sendiri untuk tarif PPh pasal 31E ayat 1 ini dengan menggunakan penghitungan seperti ini. Dari peredaran bruto ditambah dengan penghasilan luar usaha, dan total penghasilannya adalah 48.637 sekian.
Ini juga termasuk dari bukan objek pajak dan juga penghasilan final. Penghasilannya akan bertambah sebanyak 2 miliar. Karena dari penghasilan ini itu terdapat penghasilan dari luar usaha, penghasilan final, dan lain-lain. Kalian bisa menghitung sendiri dan mengacu pada SE02 PJ 2015. Apabila kalian menggunakan ketentuan yang lama di ISPT ini tanpa menggunakan penghitungan terbaru yaitu SE02 2015 yang berlaku sampai dengan saat ini, kemungkinannya kalian akan diperiksa. Itu karena terdapat selisih antara penghitungan menggunakan ketentuan lama dan menggunakan ketentuan baru. Contohnya saja ini adalah penghitungan dari ISPT PPh Badan. PPh terutangnya itu adalah sebanyak 1.667. Sedangkan untuk pada fasilitas yang baru yaitu SE02 tahun 2015, PPh terutang kalian adalah 1.528. Jadi atas selisih ini bisa saja kalian diperiksa dan mengalami kurang bayar ataupun mungkin bisa menjadi lebih bayar. Oke, jadi kita masukkan aja PPh terutang yang sudah menggunakan peraturan SE02 tahun 2015. Kita copy dan kita pindahkan ke sini. Oke, lalu untuk nomor 5, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri pasal 24 yang telah diberitakan tahun lalu apabila ada bisa dimasukkan. Dan nomor 6, jumlah PPh terutangnya adalah 1.528. Lalu pada kredit pajak ini nomor 7, PPh ditanggung pemerintah itu apabila ada kalian bisa mengisinya di sini. Nomor 8 adalah kredit pajak dalam negeri, diisi dari formulir 1771 lampiran 3 jumlah kolom 5. Ini sudah otomatis terisi pada saat kita tadi mengisi formulir 1771 lampiran 3. Lalu yang B itu kredit pajak luar negeri, sudah otomatis terisi juga dari pada saat kita mengisi lampiran khusus 7A jumlah kolom 7, dan jumlahnya adalah kredit pajaknya 827.500.000. Nah, di sini untuk PP yang harus dibayar sendiri adalah 700 juta. Oke, kita masuk ke bagian C dan D. C sampai D maksudnya. Nah, di sini untuk kredit pajak itu PPh yang dibayar sendiri adalah di sini PPh pasal 25 secara bulanan. Nah, ini diisi apabila perusahaan pernah membayar angsuran PPh pasal 25 per bulan. Jadi bisa kita masukkan apabila perusahaan mendapatkan atau membayar dari PPh pasal 5 secara bulanan. Di contoh soal ini terdapat pembayaran PPh pasal 25 ya. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Oke, kita jumlahkan dulu. Oke, hasilnya 168 juta.
kita masukkan. Untuk bagian B ini STP PPh 25 hanya pokok pajaknya saja. Kita lihat di sini terdapat dikenakan pokok pajak PPh pasal 25 sebesar 36 juta dan sanksi administrasi sebesar 1.640. Namun yang kita masukkan itu hanya pokoknya saja sebesar 36 juta. Oke, di sini jumlahnya itu sebesar 204 juta rupiah otomatis terisi, dan PPh kurang bayarnya adalah menjadi 496.879. Oke, kita masuk ke bagian E sampai G. Oke, mulai dari bagian E ini, bagian 14 itu angsuran PPh untuk tahun 2019. Bisa dihitung secara manual melalui Excel, karena di sini kita masih menggunakan fasilitas pasal 31E, maka kita menghitung dengan menggunakan norma fasilitas pasal 31E. Oke, ini di sini untuk penghitungan PPh pasal 25 untuk tahun 2019. Di sini untuk penghasilannya itu dimasukkan data fiskal dan penghasilan tidak teraturnya dikeluarkan. Penghasilan tidak teratur ini contohnya adalah dari laba selisih kurs, karena laba selisih kurs itu tidak termasuk sebagai penghasilan teratur, karena setiap tahunnya belum tentu terdapat laba selisih kurs dan juga jumlahnya akan berbeda-beda setiap tahunnya, maka dikeluarkan. Dari 1.200.000.000 dikeluarkan dan mendapat TKP-nya sebesar 7 miliar. Kita copy. Oke, otomatis terisi. Kita lihat lagi. Untuk PPh terutangnya kita menggunakan yang fasilitas 31E ya. Kita copy lagi. Oke. Untuk kredit pajak tahun lalu itu terdapat 3, yaitu PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 24. Total kredit pajaknya adalah 740 juta. Kita copy. Oke, apabila sudah, di sini untuk bagian F itu PPh final. Ini tidak bisa diubah ya. Oke, untuk yang A nya ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu pada bagian G itu, di bagian A itu apabila terdapat transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak lain yang terdapat unsur hubungan istimewa bisa di checklist, namun karena di data saya di sini tidak terdapat hubungan istimewa, maka tidak perlu di checklist. Maka kita masuk ke bagian H. Nah, di sini itu yang bagian A itu sudah otomatis terchecklist, yaitu surat setoran pajak. Lalu untuk laporan keuangan di sini kita checklist. Transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan di checklist.
daftar penyusutan amortisasi checklist, penghitungan kompensasi fiskal checklist, dan daftar fasilitas penanaman modal. Di sini tidak ada, maka kita unchecklist saja. Lalu daftar cabang utama perusahaan di data saya juga tidak ada, maka tidak perlu checklist. Lalu SSP juga tidak usah. Dorongan pasal 26 ayat 4 khusus BUT tidak. Untuk kredit pajaknya di sini checklist ya, luar negeri. Dan di bagian K di sini apabila terdapat surat kuasa khusus maka di checklist pada bagian ini. Oke, ke bagian selanjutnya itu pendatangan SPT. Pada bagian wajib pajak sudah di checklist. Lalu untuk tanggal pelaporannya, karena ini pelaporan untuk tahun pajak 2018, maka kita melapornya pada tahun 2019 bulan April. Oke, apabila sudah, kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke, saya tutup. Oke, paling itu saja video saya kali ini. Setelah ini masih ada satu part ataupun satu video lagi yang akan saya upload nantinya. Jadi tunggu aja video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.